Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, selamat sore. Alhamdulillah, sore yang cerah. Mudah-mudahan menjadi sore yang berkah juga buat kita semuanya, insyaallah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ada di sore hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bukan hanya sehat jasmaninya, tapi mudah-mudahan juga sehat rohaninya. Dan mudah-mudahan ada di sore hari ini, di tempat ini, kita bukan hanya menikmati makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Kebutuhan kita itu ada dua. Ada kebutuhan dunia, ada kebutuhan akhirat. Dan karena kehidupan kita itu ada dua, kehidupan dunia dan kebutuhan akhirat, maka untuk bertahan hidup kita ini juga butuh asupan makanan, bukan hanya di dunia. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap hari, makanan ataupun minuman, itu untuk bertahan hidup di atas dunia. Tapi apa yang kita dengar mulai sore hari ini sampai lusa hari Ahad, itu adalah menjadi modal buat kita untuk bertahan hidup nanti di akhirat. Maka beruntung ketika kita ada di sore hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik jasmaninya dan baik rohaninya. Karena duduknya kita di tempat ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sore hari ini adalah indikator bahwa kita ini insya Allah dikehendaki untuk menjadi orang-orang yang baik, insya Allah. Sebab dalam syair dikatakan laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min faidhi fadli judika ma alhamtanit talaba. Dalam satu syair puisi bahasa Arab dikatakan, ya Allah, jika engkau tidak berkehendak, jika engkau tidak berkeinginan untuk memberikan kepada kami dari kedermawananmu, ya Allah, jika engkau tidak berkeinginan untuk memberikan kepada kami rahmatmu, jika engkau tidak berkehendak untuk mengijabah doa-doanya kami, engkau tidak akan mungkin memberikan kepada kami kekuatan spiritual untuk bisa berdoa kepadamu. Ketika kita dimampukan oleh Allah untuk bisa berdoa, itu indikator bahwa Allah akan ijabah doa-doanya kita. Ketika Allah memberikan kemampuan, kekuatan, berkat taufik dan hidayah dari Allah untuk bisa sholat, berarti itu tanda kita kelak di akhirat akan menjadi penghuni surga. Ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk seperti ini indikator bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki terhadap diri mereka kebaikan, kalau kita berharap kebaikan dari Allah mah wajar, bahkan wajib. Kalau kita nggak berharap kebaikan dari Allah, mau berharap dari siapa coba? Tapi yang luar biasa adalah ketika Allah kepingin kita jadi orang baik. Allah yang maha baik berkehendak, berkeinginan untuk kita menjadi orang baik. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa orang yang dikehendaki terhadap diri mereka kebaikan, indikator utama bahwa orang itu dikehendaki baik oleh zat yang maha baik, yaitu Allah, yufaqihu fiddin, difahamkan oleh Allah sefaham apa dia akan ilmu agama. Sejauh apa kita dimampukan oleh Allah untuk bisa faham ilmu agama, itu berarti sebegitu hebatnya Allah kepingin kita jadi orang baik. Maka takdirnya kita, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dimampukan ada di sore hari ini bertatap muka satu sama lain, face to face, untuk saling sharing, bagi pengalaman, bagi ilmu agama dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan silaturahmi ini senantiasa terjalin bukan hanya di atas dunia tapi sampai bersambung kelak ada di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwat fillah, bicara tentang hijrah, sebetulnya bicara tentang hijrah ini nggak bisa bicara tentang hanya ganti komunitas, nggak bisa.
Bicara tentang hijrah ini nggak bisa hanya bicara tentang dari yang nggak sholat, dari yang nggak tertutup auratnya menjadi tertutup, dari yang nggak puasa menjadi puasa, dari yang nggak ibadah menjadi ibadah, hanya sekedar ganti penampilan. Enggak. Ya, itu menjadi penting, tapi jangan kita tertipu oleh bujuk rayu setan seolah-olah kita ini sudah hijrah dan finish. Kita ini sama setan seperti orang yang adu lari. Kadang-kadang menang setan, tapi setan nggak bisa dikatakan menang kecuali pada akhirnya setan nyentuh garis finish. Kadang-kadang kita menang, tapi kita jangan kepedean. Ketika apa? Ternyata kita nggak nyentuh garis finish, tapi setan yang nyentuh garis finish. Kadang-kadang kita menyalip setan, kadang-kadang setan yang menyalip kita. Ketika setan menyalip kita, jangan putus asa. Setan menyalip kita, belum tentu dia sentuh garis finish. Kejar. Mungkin kita yang sentuh garis finish, kita yang menang. Artinya kapan kita maksiat, jangan putus asa, jangan patah arang. Kenapa? Kita belum meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Berarti kita ini harus lihat, oh sekarang saya kalah, tapi saya harus salib itu setan, sehingga saya yang sentuh garis finish. Mudah-mudahan husnul khatimah, kan begitu. Ada kalanya kita yang menang, kita menyalip setan, setan nggak nyerah. Barangkali dia matinya su'ul khotimah, coba dirayu lagi. Barangkali kapan dia maksiat, itulah tiba waktu ajalnya. Setan sama kita sama-sama nggak tahu bagaimana nasibnya kita di akhirat. Bagaimana nasib matinya kita, setan dengan kita sama-sama nggak tahu. Sebagaimana kita nggak tahu matinya kita dalam keadaan apa, setan juga nggak tahu kita mati dalam keadaan apa. Kalau setan tahu kita ini ahli surga, nggak mungkin goda. Sebagaimana setan nggak pernah goda malaikat. Kenapa? Setan tahu malaikat nggak mungkin masuk neraka. Bikin capek goda malaikat, udah nafsu nggak punya, pasti surga. Tapi karena setan nggak tahu nasibnya kita, maka setan selalu berusaha untuk menjegal kita. Walaupun kita berhasil saat itu selangkah lebih maju daripada setan. Kadang-kadang ada cerita husnul khotimah, biar kita yang banyak dosa nggak putus asa. Kadang-kadang ada cerita su'ul khotimah, agar kita yang banyak pahala, agar kita yang banyak ibadah, banyak amal soleh, nggak sombong, nggak pongah. Kenapa? Kapan kita taat, ingat loh, su'ul khotimah loh, belum tentu loh, taat aja terus sampai kamu mati, begitu. Kapan kita berbuat dosa, ingat, jangan patah arang. Banyak ke orang-orang soleh itu dulunya juga bukan orang soleh, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Siapa dulunya Sayyidina Umar bin Khattab? Musuh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh kepada Rasulullah. Banyak sahabat mereka adalah orang-orang yang musuh kepada Rasulullah. Tapi lihat, ketika pintu hidayah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kekuatan mereka dapatkan kekuatan iman, maka mereka menjadi orang yang termulia di masanya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi kadang-kadang ada cerita su'ul khotimah biar kita yang banyak pahala nggak pongah, nggak sombong, nggak congkak, dan kita yang banyak dosa ada cerita husnul khotimah agar kita nggak patah arang. Kalau kita yang banyak dosa pasti su'ul khotimah, masjid kosong dong. Masjid hanya tempatnya orang-orang baik kalau begitu. Pesantren kosong dong. Nggak ada kemungkinan, nggak ada kesempatan buat kita yang pernah salah untuk berubah. Kenapa? Banyak dosa berarti su'ul khotimah pasti. Tapi karena Allah takdirkan buat kita bahwa segala sesuatu tergantung endingnya, segala sesuatu tergantung akhirnya. Selagi kita adu lomba, adu lari dengan setan, selagi kita belum sentuh garis finish atau setan belum sentuh garis finish, jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa. Terus saja kejar itu setan, dan kapan kita menang selangkah, 2 langkah, 3 langkah lebih maju daripada setan, jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur sedikit pun. Kencengin untuk semakin lari dan semakin cepat kita sentuh garis finish. Bicara hijrah bukan hanya bicara ganti komunitas, bukan hanya sekedar berubah penampilan, bukan hanya sekedar dari yang nggak pernah ibadah jadi ibadah. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana Allah takdir kita kumpul ada di sore hari itu karena makanan. Jangan kita manusia biasa. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah kepada para rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai segenap para utusanku, Allah perintahkan kepada mereka
para anbiya dua hal. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Yang pertama bukan beramal soleh, tapi makan yang baik. Pastikan bahwa kamu makan makanan yang halal, baru bicara tentang amal soleh. Setiap firmannya Allah, setiap redaksi ayat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, nggak ada yang percuma. Titiknya aja ada manfaatnya kok. Apalagi satu ayat yang utuh. Wahai segenap utusan-utusanku. Pertama, buat kamu wajib kamu seleksi dan teliti apa yang kamu makan. Dari mana kamu membeli makanan, bahan bakunya bagaimana, prosesnya bagaimana, dari siapa kamu beli makanan, cara sembelihnya betul atau enggak. Kulu minat thayyib, baru bicara amal soleh. Bukan Allah memberikan perintah beramal soleh ya, masalah makan mah gampang, enggak. Sehingga kata ulama, tidak mungkin kita ini akan diterima amal ibadahnya jika kita nggak selektif dalam urusan makanan. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Setiap ketaatan yang bermula dari seseorang ya'kulu haraman, yang banyak makan yang haram, sengaja atau nggak sengaja, maka seperti bangunan yang dibangun di atas ombak lautan. Jangankan bangunan, jangankan rumah, jangankan istana, satu batu bata pun, satu biji pasir pun nggak akan bisa. Mustahil ada bangunan terbangun di atas lautan kecuali ada yang menopang di bawah. Jelas ini pembahasannya bukan apa yang terjadi sekarang. Begitu juga lah mustahil buat orang yang banyak taat tapi dari makanan yang haram kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, nggak menerima kecuali dari yang baik. Saya dulu rentenir, Ustadz, saya dulu rentenir misalnya. Ada sisa uang, sekarang saya tobat. Ustadz, saya dulu rampok, tukang begal. Saya sekarang tobat tapi masih ada sisa uangnya. Mau digunakan untuk apa? Bangun masjid boleh nggak? Nggak boleh. Digunakan untuk pesantren boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, nggak menerima kecuali yang baik. Terus digunakan untuk apa ini? Digunakan untuk fasilitas umum masih memungkinkan. Kenapa? Karena fasilitas umum siapapun menggunakan, tidak secara spesifik langsung merupakan ibadah antara kita dengan Allah. Lain dengan pesantren, lain dengan masjid, lain kepada anak yatim. Ini ibadah di dalam Islam secara langsung. Kita aja nggak boleh makan kalau dikasihkan makan orang lain. Kita aja nggak mau makan kalau dikasihkan untuk bangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita aja nggak mau makan kalau kita makan ilmunya kita nggak manfaat, mau kita kasih pesantren gimana? Tapi kok fasilitas umum, jembatan, jalan rusak, penerangan jalan, masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Sekalipun kamu ini sholat, saking seringnya sholat sampai seperti busur, bungkuk seperti busur. Saking seringnya sholat sampai nggak bisa tegak kita kalau berdiri, bungkuk. Wasumtum hatta takunu kal autar. Kamu sekalipun sering puasa sampai seperti senarnya gitar, saking seringnya puasa. Cuman kalau kita ini puasa malah gemuk ini. Iya. Ini saya ketemu dulu melumah ini sebelum puasa kurus, sekarang gemuk ini dua-duanya. Masya Allah, katanya tanda diterima puasanya. Poso bendino mas, cek no tambah lemu sampai. Sekalipun kita puasa sampai kurus kering seperti senar, sekalipun kita banyak sholat, saking seringnya kita sujud rukuk sampai bungkuk, lam yataqabbalillah dzalika minkum illa bil wara'il hajiz. Tidak akan diterima, bukan saya yang bilang tapi Sayyidina Umar bin Khattab, kecuali dengan perantara sifat wara'. Wara' ini bukan hanya anti yang haram tapi anti yang syubhat. Ini penting buat kita ya. Kadang-kadang kita ini sembrono dalam urusan yang syubhat. Orang sekarang mah kalau yang enteng-enteng nolak, tapi begitu yang berat mikir. Agak berat dikit, bismillah. Disuap 10 juta, mau 100 juta, mikir. Enggak mau. 1 miliar, iya dah, nggak apa-apa. Diajak untuk berbuat maksiat yang ringan-ringan, nggak mau. Gratis, ayo. Diajak makan atau minum di tempat yang nggak halal misalnya, mikir, udah mahal, masuk diskotik kan mahal,
Ada yang murah di situ. Es teh emang ada di situ. Kalau ada diskotik es teh saya mau masuk itu. Di mana itu? Emangnya ada di situ sate sama gulai misalkan. Kalau ada saya mau itu. Lumayan gemukin badan. Kan nggak ada. Bayar mahal. Maksiat jelas. Kadang-kadang kita kalau diajak maksiat yang remeh-remeh mah nggak mau. Tapi kalau diajak maksiat yang agak berat tapi gratis, wah, ayo. Kenapa enggak? Ya sekarang maksiat besok kan bisa tobat. Tuh teman saya puluhan tahun maksiat sekarang tobat. Saya cuma maksiat sekali aja. Terus sekali kalau mati ya Mati. sekali kalau mati gimana? Sama seperti kucing nabrak itu. Kucing nyebrang jalan, maju mundur. Wah, maju, nggak taunya mati. Coba dia mundur, beres. Maju mundur, maju mundur. Begitu kucing itu maju, ternyata sepeda motor atau mobil kendaraan yang lain juga maju lanjut. Mati, siapa yang tahu? Coba kucing itu tahu, dia nggak mungkin maju. Mungkin dia mundur, sama. Sekarang, besok kan bisa tobat. Teman saya puluhan tahun dikasih kesempatan. Nah, saya sekali nggak dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu, sekalipun kita banyak taat kepada Allah, kalau nggak ada warok dalam urusan makanan, anti dengan yang haram dan juga anti dengan yang syubhat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dari makanan yang haram itulah kita akan susah untuk taat kepada Allah dan gampang untuk maksiat. Kita ini hijrah, ganti komunitas, ganti penampilan kita. Kita ini sholat dari dulu yang nggak sholat mungkin. Kita ini menutup aurat dari dulu yang enggak. Kita ini berubah. Cuman kalau ada dari kebiasaan hidupnya kita yang enggak berubah, maka jangan tanya sholatnya kita finishnya di mana. Jangan tanya ibadahnya kita endingnya bagaimana. Nggak akan. Pernah diceritakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Sayyidina Abu Bakar nih, orang paling warok Sayyidina Abu Bakar. Warok itu anti dengan yang syubhat. Jadi yang abu-abu dianggapnya hitam bukan putih. Kalau kita kan abu-abu ya berarti kan halal. Selama nggak tahu kan berarti halal. Iya, tapi jangan dianggap nggak ada efek sampingnya. Pernah diceritakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu setiap hari dapat susu dari budaknya. Dikasih susu sama budaknya setiap hari. Tapi setiap dapat susu ditanya, budakku kamu dapat dari mana? Oh begini. Diceritakan kronologinya, jelas halal, diminum. Besok dikasih lagi, ditanya dapat dari mana? Begini. Karena budak itu nggak memiliki harta ya. Beda sama asisten rumah tangga, beda sama pegawai karyawan. Itu uangnya mereka, hidupnya mereka, rezekinya mereka. Kalau budak itu maaf sama seperti hewan. Makanya Islam tidak setuju dengan perbudakan. Selalu mengajak kita untuk menghapuskan perbudakan. Sehingga hartanya budak menjadi harta tuannya. Entah dari mana itu budak mendapatkan harta. Dia mendapatkan susu, entah dari mana, itu susu adalah milik tuannya. Seorang Abu Bakar Siddiq punya budak, budaknya mendapatkan susu sebagai imbalan atas suatu upah pekerjaan misalkan. Maka itu susu menjadi kewajiban bagi budak untuk memberikannya kepada Sayyidina Abu Bakar. Setiap hari dapat. Karena budak ini diizinkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk kerja. Dapat upah susu. Maka setiap tanya selalu dijawab, ini dari sini, oh halal jelas. Tanya lagi, halal jelas, diminum. Sekali waktu, singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar ini nggak tanya, langsung diminum. Mungkin karena keseringan ditanya halal, nggak pakai tanya, langsung diminum. Langsung minum. Kaget si budak. Tuan, kok tumben nggak tanya dari mana? Ini susu lain sama yang kemarin. Kalau kemarin dari tempat saya kerja biasanya halal itu setiap hari. Saya kerja halal, rezekinya dia juga halal. Kalau ini susu bukan seperti yang kemarin. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Memangnya kamu dapatkan ini dari mana? Singkat cerita, kalau bahasanya kita dukun. Paham ya? Dukun. Tadi ada orang rumahnya itu dihuni oleh roh halus, minta saya untuk mengusir roh halus, tapi dengan cara-cara jahiliyah. Dukun berarti dengan mantra-mantra yang nggak islami sama sekali. Saya mendapatkan upah susu. Berarti kan rezekinya haram ya. Sudah terlanjur diminum oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Dimasukkan jari telunjuknya sampai ke tenggorokan. Yang keluar bukan susunya, semua isi perutnya, bahkan darah yang keluar. Kalau kita gimana? Udah terlanjur dibilang ini kayaknya haram, kayaknya. Waduh. Wis kadung ya, gak ngomong ket mang awakmu. Enak. Kadung Mas ya. Wis ben gak dibaleni lah. Ini Sayyidina Abu Bakar minum susu bukan kayak kita minum susu. Satu nafas.
Sayyidina Abu Bakar minum dikit. Setelah ditaruh, dibilang ini dari cara saya dukung tadi. Itu dikeluarkan isi perutnya, bukan susunya tok. Semua isi perutnya keluar, bahkan darah yang keluar. Kaget si budak ini. Mungkin kalau bahasa kita, anak muda sekarang mengatakan, Tuan, lebay amat Tuan, baru minum susu sedikit udah keluarin semuanya isi perutnya, sampai yang keluar bukan hanya isi perut, darah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau perlu keluar bersamaan dengan nyawa saya. Kalau perlu keluar bersamaan dengan nyawa saya. Kenapa begitu Tuan? Lupakah kamu wahai fulan budakku? Rasulullah pernah bersabda, ngasih nasihat kepada kita. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Setiap daging, setiap otot, setiap urat, setiap darah yang tumbuh karena harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang layak bagi dirinya. Dalam riwayat yang lain maksudnya fannaru aulabi, maka yang layak bagi dirinya bukan tumbuh daging, tumbuh otot, tumbuh urat atau mengalir darah, tapi yang paling layak bagi dirinya adalah tumbuh api dari dirinya. Dan Nabi juga mengatakan man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang haram, otomatis tubuhnya, fisiknya, jasmaninya akan lebih mudah untuk diajak maksiat. Asad jawarihuhu sya'am aba, mau nggak mau otomatis itu, kita nggak bisa menolak, otomatis. Alima am lam ya'lam, baik dia tahu itu makanan yang haram ataukah dia nggak tahu, tanpa dia sengaja dia makan makanan yang haram, otomatis tubuhnya akan maksiat. Jadi kalau kita makan makanan yang nggak tahu halal haramnya, kemudian kita makan ternyata haram, memang ketika kita makan nggak berdosa. Kenapa? Syubhat itu tidak berdosa. Tapi jangan dianggap nggak ada efek sampingnya di kemudian hari. Efek sampingnya biasanya setelah itu dia mudah untuk maksiat, susah untuk taat, berat bagi dia untuk beribadah kepada Allah. Nah, saat dia bermaksiat, saat itulah dia berdosa. Saat dia meninggalkan kewajiban, efek samping daripada apa yang dia makan, itulah baru ada efek sampingnya. Makanya ketika kita berhijrah nggak bisa hanya sekedar ganti komunitas, berubah penampilan dari yang nggak ibadah sekedar ibadah, tapi kalau gaya hidup kita nggak mau teliti, gaya makan kita nggak mau teliti. Yang penting tongkrongan bagus, tongkrongan mahal, lumayan, untuk selfie kita beli tanpa peduli ini makanan bagaimana hukumnya, kita nggak mau tahu siapa yang jual, nyembelihnya caranya bagaimana, yang penting enak kita beli, pulang kita kenyang, beres. Ya kalau seperti ini hijrahnya kita hanya penampilan. Dan ini termasuk istidraj, hati-hati. Kita sholat, dari yang nggak sholat, tapi sholatnya nggak diterima. Dari yang nggak puasa, tapi puasanya nggak diterima. Karena itu menjadi penting buat kita untuk mengerti bagaimana Allah perintahkan para anbiya untuk makan yang benar, baru bicara amal soleh. Baru bicara amal yang soleh. Kadang kita punya anak, ibu itu doanya sakti luar biasa, tapi kadang-kadang doanya ibu kepada anaknya yang sesakti itu menjadi luntur kesaktiannya. Kenapa? Mungkin ibunya dapat dari suaminya rezeki yang nggak halal, atau mungkin ibunya sendiri bekerja di tempat yang tidak halal, sehingga doanya menjadi tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya dong, kalau doa itu biar diijabah oleh Allah seperti anda, minta apa juga dikasih, saya kepingin seperti anda, doanya didengar langsung oleh Allah, kontan. Apa kata Rasulullah? Atib amak takun mustajabat dakwah. Yang baik kalau kamu makan, baru kamu bicara doa, itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah seorang musafir diceritakan oleh Rasulullah SAW, karena lamanya dia musafir seperti tokoh sufi. Tokoh sufi itu pakaiannya lusuh, fokus ibadah, konsentrasi untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalinya dia minta kepada Allah, dia ngangkat tangan, menengadahkan tangan ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob, minta ini, minta itu, wahai Tuhanku, duhai Allah, duhai Zat yang telah menciptakan aku, berikan aku rizki dan seterusnya. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai, pakaian yang dia kenakan juga haram. Fa'anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin, kata Nabi Muhammad SAW, doa seperti yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi resikonya gede makan yang haram itu. Susah taat, gampang maksiat. Kapan taat? Taatnya juga nggak diterima oleh Allah. Kemudian doa nggak akan didengar oleh Allah. Bahkan
Setan itu mengatakan kepada bala tentaranya, prajuritnya, kalau ada anak muda kemudian taat, anak muda kemudian banyak ibadah, ditanya, coba kamu lihat, dari yang nggak sholat kemudian dia sholat, dari yang nggak puasa kemudian dia puasa, dari yang dulu komunitasnya begini sekarang ganti komunitasnya begini, lihat aja dari mana dia makan. Kalau dia makan makanan yang haram, tinggalkan aja, itu bikin capek dirinya sendiri. Sholatnya hanya bikin capek, nggak ada nilainya. Puasanya hanya bikin capek, nggak ada nilainya. Hijrahnya juga nggak bikin capek, nggak akan ada nilainya. Maaf, memang kadang-kadang kita ini datang kepada dokter untuk tahu sehatnya kita apa sakitnya kita. Kita datang kepada dokter, ini dari tadi ceramahnya ini kok menakutkan semuanya. Ya sama seperti kita datang ke dokter, tanya sehatnya kita, berhasilnya kita di mana, atau tanya sakitnya kita. Kalau kita pergi ke dokter tanya sakitnya, itu orang hebat. Tapi kalau pergi ke dokter tanya, dok saya sehatnya di mana? Wah, ini yang repot. Kita datang ke sini pun juga demikian. Kita kepingin tahu sakitnya saya di mana, bukan untuk dijelaskan bagaimana kelebihan kita, karena itu akan menipu kita. Kita butuh pulang nanti dari sini tambah sehat jasmani dan rohaninya, tambah baik jasmani dan rohaninya, tambah bagus nasib dunia dan nasib akhiratnya. Maka kadang-kadang apa yang saya sampaikan buat sebagian orang mungkin terkesan menakutkan atau bagaimana. Nggak ada masalah. Bukankah sholat itu dulunya juga nggak gampang buat kita, tapi kemudian kita sholat. Bukankah puasa Ramadan dulunya adalah berat buat kita, tapi kemudian kita sholat. Dari kita yang terbuka auratnya menjadi tertutup auratnya, bukankah itu juga ada ujiannya, ada tantangannya, ada cobaannya. Tapi bagaimana Anda dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah nilai daripada keistiqomahan. Ketika kita berhasil istiqomah, Allah tidak akan sia-siakan orang yang istiqomah. Kenapa? Karena orang yang maksiat pun kapan mereka istiqomah juga nggak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikasih sehat, tetap dikasih panjang umur, tetap dikasih rezeki. Bagaimana mungkin kita yang istiqomah justru ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi setiap hal yang positif memang ada waktu, yang itu adalah pengorbanan dan perjuangan buat kita semuanya. Karena itu mulai detik ini pastikan betul hijrahnya kita bukan hanya hijrah penampilan, hijrahnya kita bukan hanya hijrah komunitas, hijrahnya kita bukan hanya hijrah ibadah, tapi hijrah dalam makanan. Ternyata itu adalah perintah yang pertama kali Allah perintah kepada para anbiya, para rasul, jaga makanan, baru bicara amal soleh. Jangan bicara makanan, jangan bicara amal soleh kalau kamu ternyata nggak berhasil untuk selektif terhadap makanan. Ini memang dikatakan oleh Siti Aisyah, innakum lataghfuluna 'anil wara' wa huwa afdalul ibadah. Di akhir zaman ini paling afdalnya ibadah adalah anti dengan makanan yang haram. Ini kan momennya amazing Malang Eid Festival. Jadi momen yang tepat buat kita untuk berubah. Pastikan betul mulai sekarang apa yang kita makan, apa yang kita kasih kepada keluarga kita, anak istri kita, betul-betul rezeki yang halal. Kalau enggak, bubar ibadahnya kita, maksiat kita, anak kita akan menjadi anak yang nakal, doanya kita nggak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ternyata ini semuanya hanyalah fata morgana. Hijrahnya kita hanyalah fata morgana. Hijrahnya kita ini ternyata menipu, bukan menipu orang lain, bahkan menipu dirinya sendiri, karena dia merasa sudah finish. Karena itu hijrah itu sebetulnya adalah perjalanan. Hijrah itu kan perjalanan. Namanya perjalanan, ya lalui. Kalau belum sampai di surga jangan pernah menyerah. Cari terus sakitnya kita di mana. Bukan kemudian kita kalau sudah hijrah berarti selesai, berarti tugas kita di atas dunia finish. Enggak. Selagi kita hidup di atas dunia, selagi bendera husnul khotimah belum kita pegang, selagi kita belum betul-betul berjumpa nanti di surga bersama Rasulullah, jangan merasa kita sudah finish, jangan merasa tugas kita sudah selesai. Maka cari terus sakitnya kita di mana. Tujuannya adalah agar kita tahu resep untuk mengobatinya, dan mumpung kita masih punya kesempatan, sakit itu menjadi sakit yang sembuh dan tidak kembali lagi kepada kita di kemudian hari, sehingga sehatnya kita di dunia berujung pangkal kepada kesehatan dan kemampuan kita untuk bertahan hidup nanti ada di akhirat, sehingga kita lancar, mudah, gampang untuk masuk surganya Allah bersama Rasulullah tanpa hisab sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Warok ternyata adalah paling afdolnya ibadah. Menjaga makanan ternyata sebelum berhijrah, makanan itu juga menjadi pondasi penting, elemen yang gak bisa kita tinggalkan untuk betul-betul segala hijrahnya kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalani, karena perjalanan ini adalah perjalanan, bukan pelarian, jadi jangan perlu lari.
Perjalanan kan perjalanan. Jadi jalani aja. Nggak usah lari karena hidup ini bukan pelarian. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan dibaringi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat, berkah zahir batin fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita berujung pangkal dengan kebaikan Allah nanti ada di akhirat, yaitu bukan hanya selamat dari neraka, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi tubuh mulia kita bersanding dengan tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.